Oke, tools berikutnya yang bisa kita gunakan selain Porter 5 Force, kemudian, tadi adalah, growth share matrix, selanjutnya adalah SWOT analysis yang mungkin Anda sudah pelajari ini. Kita ulang sedikit lagi, bahwa, eee, dan ini tools yang bisa Anda terapkan di berbagai level ya, di level perusahaan, korporasi, level divisi tempat kerja, himpunan, bahkan individu diri Anda sendiri. Anda bisa menerapkan dan mengambil, manfaat dengan menerapkan SWOT. Ini ditemukan oleh Kenneth Andrew tahun 60, ini lebih tua lagi dari Porter ya, maksudnya Five Force Porter, sudah nyaris 60 tahun, konsepnya masih sangat laris dan sering digunakan. Eee, dan dia mengkategorikan sebenarnya ya, bahwa ketika kita melihat suatu situasi kita, maka kita akan membagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Kemudian secara dalam sisi lain kita bagi 2 juga, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau internal dan positif kita sebut sebagai strength atau kekuatan, kalau internal dan negatif kita sebut sebagai weakness atau kelemahan. Kalau eksternal dia positif kita anggap sebagai opportunities atau peluang, dan kalau, eksternal dan juga negatif kita sebut sebagai threat atau ancaman. Nah, kalau kita lihat sekarang kita refleksi ke perusahaan kita begitu ya, tempat Anda kerja, tempat Anda KP, ataupun tempat Anda meneliti tugas akhir, apa saja kekuatannya begitu, dalam perusahaannya, apa yang menunjukkan bahwa memang perusahaan itu jago di sana, unggul, melakukan dengan baik. Kemudian expertnya di bidang mana, mahirnya di bagian apa. Contoh low cost manufacturing, biayanya rendah, desain produknya bagus, kemampuan kapabilitasnya bagus. Tapi kalau market share-nya tinggi, oh bukan atau ini apa, growth market share itu bukan internal, itu eksternal. Ini suatu hal yang dalam jangkauan kendali kitanya besar, ya bisa kita kendalikan, controllable variable istilah lainnya. Nah, tapi ada juga yang negatif, yang organisasi nggak begitu bagus ya, atau kekurangan. Misalnya, brand-nya masih lemah ya, kemudian sales group-nya, sumber daya manusianya tidak efektif, kemudian mungkin produknya rumit, ada customization, itu bisa dilihat di sudut pandang bahwa itu adalah kelemahan, begitu. Tapi dia masih dalam kendali kita. Nah, ada suatu negatif tapi di luar eksternal, kita anggap itu sebagai ancaman, threat. Ya, yaitu adalah sebuah di luar, mungkin nanti akan tiba atau mungkin sekarang sedang terjadi juga, dan itu akan mengancam kondisi organisasi. Contohnya regulasi berubah, kemudian ada teknologi baru yang akan mengancam kita, kemudian customer, berubah taste-nya. Sekarang mungkin Instagram mengalami ancaman ya, karena orang lagi berubah ke TikTok. Nah, itu threats bagi Instagram, begitu. Nah, ada juga yang negatif, tapi masih dalam kendali kita, weakness ya, maaf, ada juga yang, di luar kendali kita, tapi dia positif, yaitu adalah opportunities, peluang. Yaitu adalah dan juga bisa jadi cenderungnya di yang akan datang ya, tapi tidak selalu juga. Contohnya misalnya, bahwa market share tumbuh tadi ya, seperti itu. Bahwa pemerintah memang membuka peluang untuk melakukan ekspansi, begitu. Kemudian ada peluang kerjasama untuk extend produk line ya dari mitra. Nah, ini kita anggap sebagai, opportunities. Jadi SWOT disingkat menjadi SWOT ya. Nah, Anda bisa melakukan analisis ini sebelum melakukan sebuah solusi, Anda analisis dulu secara besar, secara menyeluruh. Kemudian, bisa juga, nah ini sebagai contoh ya untuk produk Apple, SWOT analisisnya bagaimana yang mungkin Anda tentu sudah, eee, tahu juga produk ini. Kekuatannya adalah tentu customer loyalty. Customer-nya loyal sekali, ngantri ya mau keluar seri baru dia mau ngantri dari 2 hari sebelumnya misalnya gitu. Reputasinya juga bagus brand-nya, begitu. Kemudian product and process design-nya sudah baik juga, retail stores-nya tersebar di mana-mana, kemudian marketing, advertising-nya juga udah jago, kemudian, eee, financial cash position-nya juga bagus ya, karena memang sudah menikmati dominasi dari zaman dulu. Tapi dia punya kelemahan Apple ini, yaitu apa? Produknya harganya tinggi, kemudian komponen cost-nya juga makin lama makin meningkat, market share ini mungkin sebenarnya, masuknya ke trade ya, kalau saya berpendapat ini masuk trade, decreasing market share. Artinya dalam satu sisi,
dikasih market share atau kompetitor makin berkuasa itu sebagai trade. Kemudian ada masalah gugatan paten ya, karena mungkin teknologinya dia ternyata agak mirip-mirip sama teknologi orang lain. OS-nya sangat isolated ya, iOS itu ternyata ya tidak mungkin sulit ya kompatibel dengan yang lain begitu. Dan yang lain begitu ya weakness-nya. Tapi secara eksternal bagaimana Apple ini? Opportunities-nya bagaimana? High demand for design begitu, masih meningkat nih kesukaan orang terhadap nuansa produk Apple ini. Kemudian expansion of mobile technology masih meningkat 4G, 5G dan seterusnya. Extension into automobile teknologi ya, ini jadi ada perkembangan teknologi juga. Kemudian adanya cloud teknologi ini juga menjadi sebuah peluang. Bagaimana ancamannya yang dihadapi oleh Apple adalah low cost competitors, ada Huawei, ada Oppo, ada Xiaomi, ada apalagi Nokia mungkin sekarang mulai muncul lagi ya. Kemudian Android operation system itu juga meningkat, itu ancaman juga bagi iOS, bagi iPhone. Kemudian change consumer taste, consumer berubah begitu ya, mungkin pakai desktop lebih seringnya, pakai tablet, streaming begitu. Posisi dolar mungkin itu juga ancaman, nanti kursnya bagaimana. Kemudian limited expansion opportunities, jadi peluang untuk ekspansi yang terbatas ya. Ya mungkin agak sulit juga kita di Indonesia aja, mungkin ekspansi dari iPhone mungkin tidak seluas Xiaomi begitu ya, bahkan seperti itu. Nah ini memang bukan tidak memberikan, ya SWOT tidak memberikan solusi langsung yang tegas dan jelas, tapi ini membantu kita dalam melakukan brainstorming ya, sehingga kita bisa tahu situasi kita seperti apa. Oke, nah itu ya, jadi itu adalah bahasan kita. Ini satu tools yang bisa kita gunakan ketika kita mengevaluasi, melakukan strategi khususnya supply chain strategi.